itu ada dua macam, ada yang aktif sempit, ada juga aktif luas. Kalau aktif sempit, binatang yang merusak bagian-bagian tanaman budidaya yang dapat menurunkan produksi baik secara kuantitatif dan kualitatif serta menyebabkan kerugian secara ekonomi pada populasi tertentu. Nah, itu yang saya kasih warna merah adalah kata kunci yang harus selalu melekat dalam definisi HAM. Ya. Jadi ada binatang, dia harus binatang, tidak boleh mikroorganisme, tidak boleh tumbuhan, tidak boleh bakteri, tidak boleh cendawan, tapi harus binatang. Ya, definisinya. Kemudian tanaman budidaya, dia harus tanaman yang dibudidayakan. Tidak boleh tidak boleh tumbuhan-tumbuhan liar itu. Nah, kalau tumbuhan-tumbuhan liar itu bukan dianggap sebagai, misalnya ada binatang yang memakan itu rumput, ya bukan dianggap sebagai, ya. Karena rumputnya ini bukan dibudidayakan, kecuali rumputnya itu memang kayak rumput sepak bola. Ya itu, kalau itu ada yang memakan rumputnya, ya pasti itu disebut sebagai hama, binatangnya. Ya. Kalau rumputnya dibudidayakan, tapi kalau rumput liar yang di situ terus dimakan sama belalangnya itu tidak dikategorikan sebagai hama, ya, karena rumputnya itu bukan dibudidayakan. Kemudian menurunkan produksi baik secara kuantitatif. Kuantitatif itu contohnya apa? Merugikan secara kuantitatif. Jumlah apa? Kayak per kilogramnya itu padi apa? Kayak banyaknya itu suatu hasilnya padi Pak. Panennya menurun, ya, jaraknya dari mungkin 10 ton menjadi 5 ton. Nah, itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif bagaimana? Maksudnya apa? Kayak bagus nih dilihat dari segi gizi tanaman, kayak hasilnya panennya. Sama sih juga. Contohnya kualitatif ini bukan kaitannya sama jumlah. Kualitas gimana contoh? Iya, kualitas itu bagus atau tidak begitu? Ada yang lebih spesifik. Apa? Nggak ada tanda gejala. Betul, salah satunya. Yang paling mudah mungkin bunga, ya, paling mudah bunga. Buah apa begitu kalau dia terserang hama, rasanya menjadi pahit. Yang sebelumnya rasanya manis jadi pahit. Nah, itu kualitas yang menurun. Kemudian warnanya berubah. Yang tadinya harusnya panennya itu warnanya merah atau kuning, tapi karena terserang hama dia warnanya putih. Nah, rasanya mungkin, warnanya, bentuknya harus bulat utuh, tapi kalau terserang hama dia jadinya disut buahnya. Disut itu kayak berkerut-kerut, kemudian ada burik-buriknya, ya, ada hitam-hitamnya. Nah, itu kualitas. Serta menyebabkan kerugian secara ekonomi. Nah, dia kerugian yang tadi baik kuantitas maupun kualitas itu harus merugikan secara ekonomi. Artinya apa? Kalau misalnya padi 10 ton berubah menjadi 9 ton, tapi tidak merugikan secara ekonomi, itu tidak dikatakan binatang yang menyerang adalah hama. Harus kerugian secara ekonomi. Nah, kerugian secara ekonomi itu bukan dihitung dari misalnya kita harusnya dapat 10 juta terus menurun jadi 9 juta. Ya, siapa tahu 9 juta itu memang kebiasaannya itu petani dapat segitu. 10 juta itu paling maksimal, paling rendah 9 juta. Tapi ternyata karena ada serangan hama turun jadinya 5 juta. Nah, 5 juta ini yang dianggap kerugian secara ekonomi karena dinilai dari perhitungannya, ya, kalau kerugian ekonomi itu karena misalnya biaya budidaya itu lebih besar daripada hasil panen. Karena lihat tidak petani itu pada saat dia memanen sayurnya begitu dia cuma buang saja karena harganya jatuh. Nah, kenapa dia buang saja? Karena kalau dia jual lebih rugi lagi. Kenapa dia lebih rugi? Ya, dia harus mengantar
hasil panennya pergi ke pasar, terus dijual juga tidak sampai semua dan mending tidak usah dijual. Kok? Ada yang begitu, makin rugi kalau dia justru pergi menjual. Jadi akhirnya di stok dia biarkan saja mungkin tanamannya. Kemudian pada populasi tertentu, kalau pada populasi tertentu ini, misalnya ini gambar di sini ada beberapa belahan di sini. Satu dua tiga. Satu rumpun padi dia bolongi seperti ini. Nah, kita lihat kalau misalnya rumpun padinya itu hanya dimakan oleh satu belalang, pasti kerusakannya beda sama yang ini. Oh? Nah, yang dibolongi di sini, ini pasti dia akan gagal panen, tidak akan menghasilkan malai, menghasilkan juga padi. Nah, jadi pada populasi ini menjadi salah satu kata kunci yang harus ada. Misalnya pada populasi ini tidak selalu bahwa 5 itu merugikan, tapi ada juga yang cuma satu saja kehadirannya hama di situ, dia langsung merugikan secara ekonomi. Apa contohnya? Yang kehadirannya satu saja individu di situ, terus dia merusak satu saja walaupun kecil, langsung petaninya dirugikan secara ekonomi. Apa contohnya? Ya. Tanamannya. Contoh tanamannya apa? Tanaman hias. Ayo. Kan tanaman hias itu nilai ekonominya adalah estetika. Nah, kalau misalnya daunnya dimakan, bunganya dimakan, satu saja bunganya, akhirnya kan nilai jualnya jatuh. Itu maksudnya. Jadi setiap serangga, setiap tanaman, setiap lokasi itu punya spesifik pada populasinya tertentu yang dijadikan lambang ekonomi. Nanti saya perlihatkan di belakang ada grafik yang kapan dibilang dia secara ekonomi, terus secara ekonomi kapan belum. Kemudian definisi hama dalam arti luas itu segala bentuk gangguan yang menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi manusia, ternak, sama tanaman. Ya. Kalau arti luas bukan cuma tanaman, tapi juga manusia, ternak juga. Bahkan kalau dalam bahasa Inggris itu terkadang hama itu juga termasuk penyakit dalamnya. Ya. Jadi bukan cuma binatang, tapi semuanya gangguan. Gangguannya apa saja? Apa tanaman biasanya umumnya selain serangga, binatang, apa? Tikus, ya terkait itu hama, penyakit, kemudian apa lagi? Gulma. Ya, jadi 3 itu OPT yang kalau di tanaman ya, 3 gulma, hama dengan penyakit. Itu semuanya kalau dalam arti luas dia masuk ke definisi hama. Termasuk juga kerusakannya bagi manusia sama ternak. Kalau manusia apa hamanya? Hah? Itu rambut, ya. Itu kasur. Kalau ternak yang putih juga, kucing, satu anjing, terus apa lagi? Yang sapi kayak lalat-lalat biasa tuh dia berhenti bagian mukanya itu atau dekat matanya, itu termasuk juga hama. Tapi hama internal sama di manusia. Jadi peternakan itu belajar juga, perikanan juga sebenarnya belajar hama. Di manusia juga ada kedokteran manusia, ada mempelajari teknologi. Saya masuk ke konsep ilmunya hama.
Proses timbulnya hama ini ada dua macam, dua pakar ya. Yang pertama Stern et al. Tahun 1959. Yang pertama dari Stern, yang kedua dari Pimentel. Nah, tapi saya ke Stern dulu. Yang pertama menurut Stern, munculnya itu hama karena perubahan lingkungan yang asli dari hutan primer contohnya maupun sekunder ke tanaman monokultur yang dilakukan budidaya. Nah, kenapa kira-kira begitu? Ayo, Ngambil habitatnya diubah habitatnya apa? ya habitatnya diubah. Terus kenapa bisa jadi ada hamanya yang di monokultur daripada yang di hutan? Karena mungkin ada penyu juga hidup di situ. Kenapa? Kira-kira. Ayo. Kenapa? Masa dari yang bisa menganalisis itu? Perubahan lingkungan asli dari hutan ke tanaman monokultur dia bisa mengubah status binatang menjadi hama. Padahal misalnya mungkin sama-sama di hutan ini ada juga karena hutan itu tidak dibudidaya, sedangkan yang tanaman monokultur itu dibudidaya. ya betul, itu salah satunya. Jadi karena di hutan ini banyak tanamannya, tumbuhan-tumbuhan yang macam-macam dan kita tidak budidayakan, dan pasti di hutan ini juga sangat tinggi biodiversitasnya antara hama, predator, parasitoid. Akhirnya keseimbangan populasi di dalam hutan itu lebih terjaga ya, dibandingkan kalau monokultur itu kan kita budidayakan. Dan manusia, persepsi manusia itu pokoknya kalau ada rusa sedikit dibunuh, dimatikan itu hamanya. Karena sekali lagi definisi hama itu sangat tergantung pada manusia. Jadi dia sifatnya antroposentrik karena sifatnya tadi itu sangat bergantung dari sudut pandangnya manusia. Kalau misalnya ada di tamanku belalang satu individu makan daun-daun yang ada di tamanku, mungkin saya anggap ya biar makanannya, saya tidak anggap sebagai hama. Tapi kalau di tamannya gali terus dia bilang ini hama, ini bisa mematikan, ya itu persepsinya juga, karena mungkin dianggap merugikan bagi dia. Jadi sekali lagi itu definisi hama itu sangat bergantung dari sudut pandangnya manusia atau antropocentris, berpusat pada manusia. Kalau misalnya lahan seluas ini, dia tanam apa ini, misalnya di stroberi, terus diserang hama, dari yang dia dapat 100 ton berubah menjadi mungkin 90 ton. Nah ternyata 100 ton dan 90 ton itu ya tidak berdampak apa-apa di saya. Ya berarti tidak usah dianggap serangga yang memang itu adalah hama. Kecuali mungkin misalnya gali punya 100 hektar ini stroberi, terus turun saya 1 ton, dia merasa dirugikan, jadi dia bisa menganggap itu sebagai hama. Jadi tergantung dari sudut pandangnya manusia. Yang kedua, menurut Stern itu perpindahan spesies melewati batas geografi. Nah, di sini contohnya suatu spesies binatang dapat berubah status menjadi hama setelah dipindahkan atau ikut pindah sehingga melewati batas-batas geografis tertentu dan berhasil meninggalkan musuh alamnya di tempat asalnya. Nah ini contohnya ada dulu kasus di Indonesia, kutu loncat lantoro, namanya Heteropsila cubana. Nah Heteropsila cubana ini asalnya dari Amerika Latin atau Amerika Tengah begitu. Kemudian diimpor, saya tahu tanaman apa yang diimpor, lantoro atau apa begitu, diimpor dari sana masuk ke Indonesia. Nah tetapi tanaman inangnya itu hamanya ini, seranganya ini dari
inangnya yang diimpor masuk ke Indonesia. Nah ternyata di Indonesia spesies Heteropsila cubana ini tidak ada spesiesnya di Indonesia, sehingga musuh alami atau predator parasitoid yang ada di Indonesia tidak mengenali ini siapa, ya karena dia tidak mengenali, akhirnya populasinya meledak di Indonesia pada saat itu tahun 80-an kayaknya. Nah, yang dia rugikan itu sebenarnya adalah tanaman teh, kalau saya tidak salah, teh atau kopi. Ya, walaupun yang diserang itu bukan teh sama kopinya, tapi tanaman lamtoronya. Kenapa kira-kira tanaman lamtoro apa hubungannya sama teh sama kopi? Ya, paling mereka masih apa? Gimana? Hampir benar tanaman pelindung atau ada lain istilahnya tanaman apa? Bukan pelindung itu sebenarnya tanaman peneduh. Nah, kopi sama teh itu harus ada tanaman peneduhnya supaya tanaman kopi dengan teh ini tidak langsung terkena sinar matahari. Kalau dia terkena sinar matahari langsung, produksinya menurun, ya, atau gagal panen, bisa begitu. Nah, karena tanaman lamtoronya ini duluan ditanam sudah besar ini, dimakan habis sama si lamtoro, sama si Veronica. Akhirnya pada saat itu ya tehnya, kopinya itu di Nusa Tenggara kalau nggak salah ya, sama di Jawa gagal panen karena itunya tanaman peneduh penaung bahasanya. Tanaman penaungnya itu diserang. Kenapa bisa begitu? Masuk ke Indonesia bisa jadi hama? Ya karena di Indonesianya tidak ada musuh alaminya yang mengenali Heteropsila cubana, salah satu contohnya. Akhirnya meledak populasinya, tidak terkontrol, ya akhirnya ya menjadi hama pada saat itu. Nah, pengendaliannya pada saat itu didatangkan lagi musuh alaminya dari Hawaii. Jadi musuh alaminya predatornya ini diimpor lagi, datang masuk ke Indonesia. Jadi dilepaskan nih predatornya, ya baru dia terkendali. Nah, makanya gunanya, fungsinya, tupoksinya Badan Karantina Indonesia salah satunya adalah ini, mencegah spesies-spesies baru yang masuk ke Indonesia yang tidak ada di Indonesia. Supaya apa? Ya supaya semua masyarakat Karantina Indonesia bisa terlindungi. Bisa dipahami konsep ininya, konsep tujuannya apa?
Selanjutnya, konsep yang ketiga menurut saya adalah perubahan toleransi manusia. Nah, definisinya ini spesies binatang dapat berubah status menjadi hama karena adanya penggolongan kembali suatu spesies yang sebelumnya tidak dianggap sebagai hama disebabkan menurunnya toleransi manusia terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh hama. Yang tadinya mungkin kita terbiasa makan kubis yang begini, kubis yang bagus sekali, cantik sekali begini, kita terima, kita beli, tapi ternyata kalau kita beli di pasar banyak begini-begininya, banyak begini-begininya, akhirnya kita tolak karena mungkin terbiasa beli di supermarket yang mahal-mahal, pasti di pasar banyak jelek begini, jadi banyak yang tolak, banyak yang mau dibeli karena begini. Tapi kalau orang pasar yang terbiasa beli di pasar banyak begininya, nasab pasti pada saat di supermarket nanti terima semua itu, karena kan sudah bagus nih di supermarket kan? Nah, itu maksudnya perubahan toleransi. Yang tadinya dia karena terbiasa membeli sesuatu yang bagus fisiknya, kemudian tiba-tiba pergi ke pasar ada fisiknya jadi sedikit, dia tolak karena serangan hama atau penyakit. Akhirnya itu yang dinamakan perubahan toleransi. Padahal sebenarnya kerusakan begini kan paling di luar nanti kita bukan gitu, lapisan di depannya yang rusak, yang di dalamnya aman itu. Tidak apa-apa dulu satu bulan lain, satu dua lapis, kalau harganya juga begini, harga di pasar sama harga di supermarket. Nah, itu sampai sini dipahami. Kemudian yang kedua adalah konsep ilmiah dan menurut Pimentel tahun 1982. Nah, ini ada banyak 12 ya. Tapi ada beberapa yang sama. Seperti contohnya pertanaman monokultur ini sama yang tadi menurut saya. Ya, dia dari ekosistem yang sangat kompleks di hutan. Tidak ada tanaman yang mendominasi, akhirnya tidak ada serangga yang mendominasi, akhirnya tidak ada juga hama yang timbul, ya. Karena semuanya tinggi biodiversitasnya, baik di tanaman maupun di hewan-hewan.
kemudian diubah menjadi tanaman monokultur. Yang monokultur ini kita budidayakan. Pokoknya tidak boleh ada sama sekali hama segala macam. Nah, hama-hama yang hidupnya di stroberi contohnya, stroberi layak untuk ternyata hama-hama itulah yang berkembang terus karena hanya itu tanamannya, inangnya yang hidup. Yang lainnya tidak berkembang, musuh alaminya tidak hidup, populasinya tidak banyak karena ya tidak ada shelternya, tidak ada inang, bukan inang tanaman inang yang predator itu tidak ada inangnya, mangsa saja yang ada. Tapi tanaman-tanaman yang lain selain tanaman inang itu dia bisa menjadi shelter sementara, ya. Atau tempat tinggalnya sementara, bukan dimakan. Ya. Predator itu mostly kebanyakan predator tidak makan tanaman, tapi ada cuma kebanyakan. Kemudian masuknya spesies tanaman baru. Nah ini contohnya spesies tanaman baru ini, ya tanamannya yang diimpor dikasih masuk ke satu daerah yang tidak ada hamanya, tiba-tiba hamanya itu ya ikut juga di tanaman itu, akhirnya meledak. Karena juga di sana di tempat barunya tidak ada musuh alami yang kenali dia. Contohnya tanaman kentang dari Bolivia dimasukkan ke Amerika Serikat bagian barat, maka tanaman tersebut akan terserang oleh kentang Colorado. Nah kalau di sini kasusnya kentang Colorado-nya adalah hama asli di daerah Amerika Serikat bagian barat. Nah, yang sebelumnya di Bolivia ini tanaman kentang tidak ada leptinotarsa di nyata, tidak ada. Tapi si kentangnya masuk ke daerah baru dan ternyata kentang itu bisa juga dimakan sama serangga ini, leptinotarsa di nyata. Nah, kalau ini serangganya tidak terikut di dalam impor tanaman, tapi ada memang serangganya di sana. Cuman ternyata bisa dinamakan. Ya sama mungkin misalnya apa sih? Mengandaikan kalau pokoknya tanamannya yang masuk, bukan serangganya ya. Kalau yang masuknya spesies hama baru sama kayak tadi, itu dia terintroduksi karena tadi terbawa sama media pembawanya. Media pembawanya itu ya inang, tanaman inang. Nah contoh lainnya di sini ada Paracoccus marginatus. Terus contoh lainnya juga ada Spodoptera frugiperda. Ini asalnya dari Amerika. Kemudian dia terbang. Kalau Spodoptera ini dia terbang kalau saya tidak salah sejarahnya. Dia terbang melewati benua, kemudian masuk ke Eropa, dari Amerika pergi ke Eropa turun ke Asia, Asia menyeberang ke Asia Tenggara masuk ke Indonesia. Serangganya terbang, ya. Jadi bukan inangnya yang berpindah-pindah, tapi hamanya yang berpindah-pindah. Jadi 3 contohnya kok, Paracoccus marginatus, Spodoptera frugiperda, sama Heteropsila cubana. Kemudian yang keempat, perbedaan iklim. Perbedaan iklim ini dia contohnya apabila tanaman tersebut pindah ke daerah lain dengan keadaan iklim yang sesuai dengan kehidupan hama tersebut, maka tanaman tersebut akan mengalami serangan yang jauh lebih berat dari tempat sebelumnya, daripada tempat sebelumnya. Nah ini contohnya penggerek ubi kentang, Torreemia operculella. Ini menjadi amat serius pada bagian tenggara Amerika Serikat yang beriklim lebih panas dari panas, tetapi Amerika Serikat memberikan di bagian utara yang lebih dingin. Nah ini maksudnya, bagaimana maksudnya Bede? Saya bisa jelaskan gampang ini. Kita harus dinalar, harus diakui. Bagaimana maksudnya? Ada yang bisa jelaskan? Gampang. Satu kentang di misalnya ya, kentangnya di Malino, satu kentang di
Nah, ada kentang gimana? Kentang itu pasti dataran tinggi, cuman oke lah dimana. Nah, kentangnya sama-sama varietasnya, kemudian ada hamanya juga. Di Maros ada, di Malino juga ada. Nah, tetapi serangannya yang lebih berat itu di Maros daripada di Malino. Kenapa begitu? Karena serangga ini berdarah dingin. Berdarah dingin itu dia hidupnya berkembangnya lebih baik pada suhu yang lebih panas. Ya. Nah, yang mana lebih panas suhunya? Maros lah ya, karena datarannya lebih rendah daripada di Malino. Malino itu suhunya lebih rendah, lebih dingin. Akhirnya perkembangannya si serangganya itu tidak semerusak di Maros. Ya. Jadi begitu maknanya perbedaan itu. Itu salah satunya suhu, tapi ada juga mungkin yang lain. Kemudian akibat pemulihan tanaman. Coba satu dulu aja tapi seringkali varietas tersebut memiliki sifat yang berbeda dan penyakit tertentu karena sifat tanaman tidak terbawa oleh varietas tanaman tersebut. Dan varietas tanaman sorghum produksinya tinggi namun tidak tahan terhadap protein sorghum. Coba jelaskan pakai bahasa mahasiswa. Yang seperti saya jelaskan tadi pakai contoh. Akibat pemulihan tanah. Pernah dengar pemulihan tanah? Jurusan baru. Jurusan baru. Ya, jurusan baru. Tapi apa maksudnya tanaman dimuliakan begitu? Sembah-sembah. Enggak ya, bukan. Apa maksudnya pemulihan tanaman? Silang-silang. Kita belajar ketika pertanian tuh ada misalnya tanaman yang disilang-silang, warnanya apa dan warna apa dan keturunannya apa. Nah itu termasuk salah satu bentuk dari pemulihan. Apa beda maksudnya berarti akibat pemulihan tanaman tapi justru muncul hama. Ayo. Saya bisa jelaskan. Mungkin Pak karena itu tadi yang soal tadi penyelangan kan teknik itu tanaman satu dan tanaman dua ini sampai tanaman satu yang ini datang juga sama Pak. Terus hasilnya tinggi juga tanaman dua dan tadi juga jadi pasnya udah Pak jadi banyak alih namanya. Itu juga. Yang cepat, tapi hampir yang cepat. Yang sebelumnya varietasnya dia Tinggi. apa namanya varietasnya dia sebenarnya sebelumnya tahan saja tapi karena proses pemulihan itu biasanya mengedepankan produksinya berarti dia mau kasih naik, tapi gen ketahanan yang ada di tanaman itu yang sebelumnya tahan tapi produksinya rendah. Paham? Yang sebelumnya dia itu intinya sifatnya lebih tahan tapi produksinya rendah, terus dimuliakan, di-breeding menjadi varietas baru yang tahan, yang produksinya tinggi, tapi dalam proses penghilangan ini seringkali gen ketahanan itu tidak diturunkan juga, begitu. Sering tidak diturunkan, tapi yang berubah itu hanyalah produksinya jadi naik. Nah, kalau dia tidak diturunkan, hilang nih gen ketahanannya dari varietas sebelumnya ke varietas baru. Akhirnya yang baru ini produksinya tinggi, tapi gampang diserang hama, gampang rusak.
contohnya ini ketik sorghum Ulysses Wilcox. Paham sampai sini? Karena ada yang begini, kalau kita pelajari genetika, ada genetika itu bilang kromosom terpaut apa. Kalau mungkin kucing ada kromosom terpaut seks atau kromosom terpaut dengan jenis kelamin. Contohnya kucing ini, kalau dia warnanya apa? 3, pasti betina. Begitu. Kalau dia 2 warnanya, belum tentu apa? Belum tentu betina, tapi bisa juga jantan. Begitu. Tapi kalau 3 nih warnanya, sudah pasti betina. Nah itu dia kromosom warna-warna di tubuhnya itu dia terpaut di jenis kelamin, kromosom jenis kelamin. Apa yang maksudnya terpaut? Yang melekat, mengerti? Genetika kehidupan. Ada itu kromosom terpaut seks. Kalau dulu kita ingat genetika tahun sebelumnya. Oke, sekarang kita persoalannya ini. Keragaman genetik rendah. Coba tolong dibaca lagi. Banyak hama atau penyakit tanaman yang memiliki variabilitas genetik yang mampu mengatasi faktor ketahanan tunggal yang ada pada tanaman inangnya. Dalam ekosistem alami terjadi kestabilan genetik karena tanaman inangnya juga memiliki variabilitas genetik yang tinggi. Apabila tanaman yang memiliki variabilitas genetik yang rendah atau gen tunggal, maka hama dan penyakit dengan mudah mematahkan ketahanan yang dimiliki oleh tanaman tersebut. Contohnya wayang batang coklat, nila parvata, mungkin dengan mudah menyerang varietas padi. Paham? Tidak? Ada keragaman genetiknya rendah. Genetik apa yang dimaksud genetik ketahanan terhadap tanaman? Tanaman ada 2 tanaman. Satu tanaman yang genetiknya itu dikode untuk tahan terhadap orang misalnya ya, hanya 1 gennya yang bertanggung jawab terhadap ketahanan. Tapi tanaman padi yang satunya ada 10 gen ketahanan yang menjaga tanaman ini tetap tahan supaya tidak dirusak oleh orang. Nah, dari 2 tanaman ini yang mana paling gampang untuk dipatahkan ketahanannya? Yang satu lah. Itulah makanya tadi gen tunggal atau gennya cuma sedikit. Gen itu maksudnya gen yang bertanggung jawab terhadap ketahanan. Kan gen itu banyak kok. Ada gen yang mengkode warna, ada gen yang mengkode bentuk, ada gen yang mengkode ketahanan, ya. Jadi macam-macam. Jadi ketahanan itu ketahanan tanaman lebih tahan pada tanaman yang genetik ketahanannya lebih banyak daripada yang tunggal atau yang sedikit. Ya, logika ini ya, misalnya paling gampang untuk tadi 1 gen diibaratkan seperti kunci sama gembok. Gennya itu gemboknya, kuncinya di seragamnya. Nah, yang mana lebih susah dia merusak tanaman ini, yang punya gembok 1 atau yang punya gembok 10? 1. Pasti 1 lebih mudah nanti tanamannya diserang. Oke, paham ya? Genetik ini. Kemudian jarak tanam. Oke, lanjut kita lagi belajar. Di belakang mungkin. Berbeda dengan ekosistem alami, maka pada ekosistem pertanian jarak tanam diatur sedemikian rupa sehingga menjamin pertumbuhan tanaman yang optimal untuk memperoleh hasil yang maksimum. Pengaturan jarak tanam dapat berpengaruh pada iklim mikro dan mengubah habitat ekologi sehingga memudahkan hama untuk mencapai tanaman inangnya, atau dengan kata lain hama dapat dengan mudah berpindah dari satu tanaman ke tanaman lain.
tanam tanaman yang lebih rapat sama tanaman yang lebih renggang. Itu perbandingannya. Kalau yang lebih rapat, penyebaran hamanya bisa lebih mudah karena yang dekat semua itu inangnya dibandingkan misalnya ada jarak 10 meter, ya pasti lebih jauh dijangkau. Penyakit juga begitu. Jadi ada penelitian yang masalah jarak tanam yang dekat sama jarak tanam yang agak jauh, perkembangan penyakitnya itu lebih bagus pada jarak tanam yang dekat karena membentuk iklim mikro yang lebih lembab. Bukan kalau yang dekat-dekat ini pasti lebih lembab, pasti di bawahnya toh iklim mikronya. Akhirnya apa? Jamur, cendawan, bakteri gampang tumbuh dibandingkan jarak tanam yang agak lebar-lebar yang sering kena matahari. Akhirnya suhunya meningkat, terus perkembangan penyakitnya juga lebih rendah. Itu kalau kita bicara penyakit. Kalau hama kaitannya dengan berpindah-pindah. Oke, yang ke-8, kesinambungan penanaman tanaman yang sama. Saya mau baca sini bagian sama ini. Sistem pertanian beberapa jenis tanaman tertentu yang disediakan di pos tempat bersama secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan hama tanaman tersebut akan semakin berkembang dan meningkat populasinya sehingga berakibat kerugian yang besar dan dalam keadaan yang ekstrim dapat menyebabkan tanaman yang berbeda. Halo Pak Kiai. Bagaimana ini maksudnya? Kalau dia ditanam tanaman yang sama, justru menimbulkan hama. Makanannya tersedia. Iya, karena makanannya terus tersedia. Ya, makanya salah satu pengendalian hama itu adalah rotasi tanaman. Rotasi tanaman itu maksudnya musim ini 1 tahun kalau dibagi menjadi 4 musim tanam. Musim tanam pertama tanam padi, musim tanam kedua musim kacang-kacang, musim tanam ketiga musim padi lagi, baru musim tanam keempatnya kacang-kacang. Nah, hama-hama yang di padi yang menyerang padi itu biasanya berbeda dengan hama-hama yang menyerang tanaman lain kayak kacang beda. Nah, sehingga hama-hama yang padi ini tidak bisa hidup lagi di musim tanam berikutnya karena beda dengan kecuali hamanya itu polifag. Tahu sih, kalau hamanya polifag itu berarti dia menyerang berbagai macam famili tanaman. Jadi mau dia padi, mau dia kacang, semua yang jadi pengendalian menggunakan rotasi tanam itu tidak tepat. Kalau yang mau kita kendalikan adalah hama yang sifatnya polifag. Nanti ada di materi berikutnya harusnya penggolongan hama itu berdasarkan secara inang, ada monofag, ada oligofag, ada polifag. Kalau monofag itu adalah hama yang memakan hanya satu spesies atau satu genus tanaman. Kalau oligofag itu hama atau serangga ataupun hama yang memakan satu famili tanaman yang sama. Contohnya mungkin kacang-kacangan saya mau dimakan, mau kacang hijau, kacang buncis, kacang apa, pokoknya satu famili itu inangnya semua. Kalau polifag lebih dari satu famili tanaman, misalnya famili tanaman Poaceae inangnya, terus famili tanaman Leguminosae juga, terus familinya lagi tanaman Asteraceae. Jadi semua tanaman yang kita tanam itu bisa terserang sama dia. Jadi kalau kita mau mengendalikan hama yang sifatnya polifag tidak cocok pengendaliannya menggunakan rotasi tanam. Kita tidak perhatikan inangnya. Kita sudah saya Pak, anunya apa namanya, ganti tanamannya. Iya, yang mana mau mengendalikan hamanya? Kalau hama yang monofag atau hama oligofag, tidak masalah, pasti bisa teratasi. Tapi kalau hamanya polifag dan tanaman inangnya itu salah satu inangnya juga ya biasa, pasti muncul terus ya.
Sesimpel itu. Kemudian akibat unsur hara. Apa yang dibaca? Ya, bagian sini lagi membaca. Jadi saya tulis dulu. Akibat unsur hara. Hara perubahan spesies itu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Adanya perubahan keadaan tanah karena usaha pemupukan akan berpengaruh terhadap kandungan nutrisi di dalam jaringan tanaman. Secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kepadatan populasi hama yang menyerang tanaman tersebut. Contohnya kutu daun hijau, Macrosipum granarium, dan lereng batang coklat, Milaphata lugens. Populasinya bertambah padat apabila kandungan nitrogen yang tinggi pada tanaman dinamis. Gampang aja. Ada yang jelas? Akibat unsur hara. Ya, ada yang benar itu jelas. Karena satu Kalau dia dipupuk, saya pupuk tapi justru jadi banyak kan? Ya, dilakukan pemupukan apakah sesuai dosis atau mempertimbangkan hamanya itu sukanya dalam bagaimana? Apakah yang tanamannya empuk? Nah, di sini contohnya kandungan nitrogen yang tinggi. Ya, kalau kita bahasakan begitu, artinya apa? Dia memupuk itu terlalu banyak. Nah, kemudian apa? Tanaman padinya akhirnya kalau dia terlalu banyak ya, kalau tanaman padi itu dia jadinya lebih berair, lebih istilahnya ya, lebih segar, lebih bugar yang kayak gendut, banyak airnya, banyak seksnya di dalam tanaman. Nah, daun yang warna batang coklat itu paling suka kalau begitu modelnya banyak airnya atau jaringannya itu empuk. Nah, akhirnya populasinya juga lebih banyak pada tanaman yang dikasih N lebih tinggi daripada yang lain. Paham? Nah, salah satu contohnya nitrogen sejauh ini. Atau mungkin ada lagi yang lain bisa diteliti itu. Kalau saya pakai N berapa dosisnya sama berapa dosisnya, apakah populasi orang batang coklat itu lebih tinggi di mana atau lebih rendah di mana? Jangan sampai begini, jangan sampai kita memupuk sebenarnya hasilnya sama aja, hasil panennya sama aja. Ini kalau tidak ada hamanya ya, hasil panennya antara misalnya saya pupuk 10 ton per hektar dibandingkan dengan 5 ton per hektar, hasil panennya sama-sama 10 ton juga. 10 ton sama-sama yang dipupuk 10 ton per hektar sama 5 ton per hektar, hasil panennya sama-sama 10 ton per hektar. Nah, yang mana lebih bagus dong kita pakai? Yang 5 ton per hektar lah. Ya ngapain kita kasih 10 ton, toh hasil panennya juga sama. Kemudian kalau kita kasih tinggi sampai empuk, ternyata justru membuat warung batang coklat jadi merajalela di situ. Populasinya jadi banyak. Akhirnya apa? Ya hasil panennya bisa turun justru. Bukannya sama, tapi justru turun. Ya. Gitu. Jadi pemupukan itu juga harus sesuai dengan dosis anjuran. Dan kalau kita rasa dosis anjurannya itu bisa menyebabkan suatu organisme hama, ya bisa dikurangi. Asal panennya juga tidak mempengaruhi hasil panen. Itu tidak mempengaruhi, tidak berubah secara ekonomi. Jadi timbang-timbang mami yang mana saya menurunkan pupuknya dengan konsekuensi hamanya juga makin turun, atau saya naikkan pupuknya tapi juga konsekuensinya saya harus kendalikan hamanya pakai pestisida lebih banyak. Pikir nih yang mana secara ekonomi menguntungkan. Kemudian yang ke-10, masa tanam yang sesuai dengan perkembangan hama. Harus dibaca.
Ya, lanjut. 10. Masa tanam yang sesuai dengan kebutuhan hama. Seringkali tanaman dapat terhindari serangan dari hama karena masa tanamnya tidak sesuai dengan perkembangan populasi hama di lapangan. Dengan kata lain, fenologi antara hama tanaman dan tanaman inangnya tidak sesuai. Apabila terdapat kecocokan antara fase tanaman dan fase hama, akan terjadi kerusakan tanaman yang berat karena makanan pada fase merusak hama telah terbiasa kemudian hama tersebut. Contohnya hama walang sangit atau Leptosporiza ausuta menyerang tanaman padi saat memasuki fase generatif masa tunduk pada pengisian bilir-bilir padi. Fase tanamannya itu berbeda dengan kemunculan tanamannya. Contoh walang ini menyerang padinya itu pada saat fase generatif. Taruhlah dia generatif itu, taruhlah walang sangit ini munculnya biasanya bulan Oktober. Nah, bulan Oktober itu pas juga padinya masuk di masa generatif. Ya pastinya padinya itu nanti akan terserang. Dibandingkan kalau misalnya padinya itu memasuki masa generatif pada bulan misalnya Januari, Februari, yang walang sangitnya tidak ada. Kalau tidak ada walang sangitnya ya siapa yang merusak? Atau tidak pada saat sepanjang tahun tanaman kayak apa hama ini ada, tapi hama ini muncul pada saat padinya masa vegetasi. Nah, vegetatif itu kan bukan masanya dia merusak, kan dia merusak di bulir-bulirnya, toh bukan di daun. Ya, pada masa vegetatif pasti tidak ada bulir-bulir padi. Paham di masa vegetatif dan generatif? Nah, paham? Sudah diambil dasar-dasar agronomi. Sudah itu. Kita harus tahu yang mana dibilang generatif, yang mana vegetatif. Tahu? Vegetatif itu ya masa pertumbuhan yang belum ada bunganya, belum ada bijinya. Yang paling pertama muncul itu bunganya sebelum ada biji. Jadi kalau tanaman mungkin kalian sudah tahu ini ada mata kuliahnya kan, fisiologi tanaman. Ada? Belum. Berarti ada. Belum kan berarti ada. Nah, kalau tanaman itu mau menghasilkan biji sama buah, ya pastinya dia perlu bunga. Oh iya, banyak dikasih. Bunganya kawin, baru ini mengisi biji, mengisi buah. Jadi bukan buahnya dulu muncul, baru bunganya kembali. Bunganya paling pertama. Kalau masuk masa generatif. Jadi ketidakcocokan antara munculnya hama dengan inang itu bisa tidak muncul hama. Tapi kalau cocok di masa bulannya atau waktunya, ya sudah bisa ditanam tanaman. Akhirnya walang ini jangan seperti hama. Jadi kalau walang muncul di fase vegetatif, dia dibilang hama tidak, karena dia tidak menyerang di fase vegetatif. Oke, kesebelah hubungan antara tanaman dan hama. Oke, berubah. Hubungan antara tanaman dan hama. Beberapa jenis hama mampu makan beberapa spesies tanaman inang. Oleh karena itu, mereka akan pindah dari satu jenis tanaman
Apabila jenis tanaman inang yang pertama berkurang, sehingga berakibat serangan hama pada jenis tanaman inang yang kedua akan meningkat. Hal ini berkaitan dengan hama yang bersifat polifag, poligofag, dan monofag. Contoh serangan hama yang bersifat polifag ialah ulat beraya, Sporoptera litura, yang memiliki kisaran inang yang banyak dan berbagai famili tanaman. Oke, ini sama tadi dijelaskan ya. Kalau misalnya musim ini saya tanam kacang hijau, diserang sama Sporoptera litura, kemudian musim tanam berikutnya saya tanam di jalan, dia juga tetap hadir terus, tetap dia makan. Ya, itu juga sifatnya ini yang membuat dia begitu, karena kisaran inangnya terakhir. Coba baca di sini. Penggunaan pestisida yang mempengaruhi fisiologi tanaman. Pestisida merupakan agen pembunuh yang potensial sehingga penggunaannya kadang-kadang dapat mempengaruhi atau mengubah fisiologi tanaman. Perubahan fisiologi tanaman ini dapat menyebabkan tanaman jadi kegiatan atau sebaliknya menjadi lebih tahan terhadap serangan hama. Contohnya kalsium arsenat. AS4 dilarang penggunaannya karena daya larut yang baik di air dan daya persisten tinggi lingkungan. Dahulu digunakan untuk mengendalikan kembang moncong pada kapas, namun hama pembedang menjadi peningkatan populasi. Bisa dipahami ya teman-teman? Tidak. Nah, ini karena contohnya ini kalsium arsenat karena digunakan untuk mengendalikan moncong. Ya, tapi ternyata penggunaan kalsium arsenat ini mengubah fisiologinya tanaman. Setelah pengubahan fisiologi tanaman, ternyata ada hama lain yang muncul karena berubah fisiologi. Yang sebelumnya kutu daun itu tidak kenapa-napa ini, tapi karena yang mau dikendalikan ini kembang moncong pakai kalsium arsenat, berubah fisiologinya tanamannya, akhirnya kutu daun lebih suka yang perubahan ini. Akhirnya yang menjadi hama justru kutu daunnya. Jadi bukan menangani masalah satu, tapi justru memunculkan masalah baru. Hama dikendalikan, hama B yang muncul. Kemudian ada konsep ambang ekonomi. Konsep ambang ekonomi ini ada 3 garis ya, atau 3 tingkatan di dalam konsep ini. Pertama ada yang namanya aras keseimbangan umum, ada juga ambang ekonomi, dan juga tingkat muka ekonomi. Di dalam grafik ini yang sumbu X adalah waktu, yang sumbu Y adalah populasi. Nah, kalau kita lihat grafiknya ini bagaimana maksudnya? Terjadi apa? Tidak fluktuatif, tapi bagaimana? Ada masa-masa populasinya itu sangat meningkat, ya. Sangat meningkat ini yang kayak contohnya di sini, ya, di sini Maumi menyentuh ambang ekonomi, dan di sini sudah lewat ambang ekonomi, tapi belum sampai ke tingkat lupa ekonomi. Nah, kita baca di sini ada panah P ini pengendalian. Nah, pada saat populasi hama pada waktu X di sini, dia harus segera dilakukan pengendalian karena sudah melewati ambang ekonomi dan menuju ke titik tingkat lupa ekonomi. Nah,
Kita baca definisinya. Lembaga ekonomi adalah kepadatan populasi hama yang memerlukan tindakan pengendalian untuk mencegah peningkatan populasi berikutnya yang dapat mencapai arah puncak ekonomi atau tingkat rupa ekonomi sama saja. Sedangkan kalau ALE atau tingkat rupa ekonomi adalah kepadatan populasi terendah yang akan menyebabkan kerusakan ekonomi. Jadi populasi hama kalau sudah capai ke tingkat rupa ekonomi atau ALE, di situ sudah dinyatakan rugi. Ya. Contohnya mungkin di sini populasi keseimbangan umumnya di sini dia taruh kali 5. Terus ambang ekonominya 10, tingkat rupa ekonominya 15. Kalau serangganya pada saat dimonitor ternyata populasinya sudah melewati ternyata 11. Artinya apa? Harus harus dikendalikan. Karena kan di sini tadi 15, di sini 10, di sini kalau 5. Kalau di atas keseimbangan umum ini cenderung tidak terjadi kerugian bisa terjadi secara ekonomi kalau sudah di sini. Nah, makanya sebelum populasinya itu menyentuh tingkat rupa ekonomi di sini harus ditekan populasinya dengan pengendalian. Kalau sudah di sini ya, makanya sebenarnya hama itu sebenarnya tidak perlu dilakukan penyemprotan secara reguler, tapi dia dilakukan penyemprotan pada saat titik kritisnya saja supaya menghemat, kemudian juga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Paham jadi konsepnya begitu? Taruh ini populasi ya, jumlah ini 5, 10 atau mungkin 15 di sini, baru dilihat populasinya naik turun begini. Nah, kalau dia sampai di sini ternyata turun lagi, berarti dia perlu dilakukan pengendalian karena belum mencapai tingkat ekonomi atau dia belum melewati juga dengan ekonomi ya. Kemudian pokoknya kalau dia sudah melewati yang ekonomi belum mencapai ALE, ya hati-hati nih, harus segera dilakukan. Harus keseimbangan umum itu kepada populasi rata-rata. Kenapa tidak dituliskan di sini berapa populasinya? Karena setiap spesies tanaman, setiap musim, setiap spesies serangga atau hama itu beda-beda populasinya. Tadi saya contohkan ada yang satu sudah dianggap sebagai kerusakan ekonomi, ada yang harus di 10, ada yang harus di 100, begitu baru bisa dikatakan merusak secara merugikan secara ekonomi. Jadi grafiknya apa namanya? Ya grafiknya polanya itu yang seperti ini. Paham di sini? Ada yang belum paham? Paham ini? Bertemu dengan kalau ini ada keluar dulu. Kemudian gejala kerusakan hama sudah dibaca. Gejala kerusakan hama, gejala adalah segala bentuk kerusakan yang terjadi pada tanaman budidaya akibat serangan hama. Oke, kalau yang kedua tanda adalah bagian dari tubuh hama yang dikeluarkan atau didorong sebagai penanda keberadaannya. Contohnya kotoran, kuku-kurekan, jari-jari, kulit hama, bagian tubuh yang tersisa, yang agresif, dan sebagainya. Jadi apa bedanya tanda sama gejala?
bilang beda ini sama ini. Kalau gejala langsung kelihatan divisinya Pak. Kenapa? Kalau gejala langsung kelihatan divisinya pada tanaman Pak. Sedangkan kalau yang tadi yang tanda bukan ke divisinya tanaman hanya sisa-sisa dari hanya sisa-sisa dari hamanya saja seperti potongannya. Iya. Betul ya. Jadi kalau gejala itu pasti kerusakan pada tanaman. Ya. Tidak ada, kalau ada kotoran, ada jaring-jaring, itu bukan gejala, tapi tanda. Ya. Tanda keberadaan sama seperti kalian. Apa tandanya kehadirannya kalian? Misalnya tanda kehadirannya. Kalau di hutan tanda hutan. Apa? Jejak kaki. Terus apa lagi? Fotonya di atas selama. Meninggalkan. Ya, lagi. Terus mungkin ada yang apa lagi? Kalau di kelas tidak ada orangnya, terus tapi ternyata ada baunya. Berarti apa? Sakai. Harus lewat. Pasti ada dari sini. Ya entah apakah. Jadi sekali lagi tanda keberadaan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Allah. Kalau rusak daunnya, rusak apanya itu masuk ke dalam.